Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi untuk kalian. Tapi sebelum itu saya teringat dengan sebuah pepatah, yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anugrah Syam dengan NIM 452222093, kelas 1D D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga. Sebelum masuk ke materi, saya teringat akan sebuah kutipan dari tokoh besar Islam yang bijak. Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Nah, untuk memanfaatkan waktu, hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul komunikasi interpersonal. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi interpersonal, apa saja komponennya, apa tujuannya, apa yang termasuk ciri-cirinya, dan juga syarat-syarat dan bentuk-bentuk komunikasi interpersonal. Yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal menurut beberapa ahli. Komunikasi interpersonal menurut Mulyana menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang hanya dua orang, seperti suami istri, dua sahabat, guru dan murid, jual beli, dan juga sebagainya. Lalu, komunikasi interpersonal menurut De Vito adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan feedback atau umpan balik. Jadi, apa itu komunikasi interpersonal? Dapat kita simpulkan dari pengertian tadi bahwa komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan atau informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung maupun dengan media yang bertujuan untuk memperoleh reaksi atau feedback segera. Lalu pembahasan berikutnya, apa saja komponen dalam komunikasi interpersonal? Yang pertama, ada sumber atau komunikator. Sumber atau komunikator adalah orang yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, yakni keinginan untuk membagi keadaan internal sendiri, baik yang bersifat emosional maupun informasional dengan orang lain. Yang kedua, ada pesan. Pesan adalah seperangkat simbol-simbol, baik verbal maupun non-verbal, yang mewakili keadaan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Ketiga, ada penerima atau komunikan. Penerima adalah seseorang yang menerima dan juga memahami pesan. Dalam proses komunikasi interpersonal, penerima bersifat aktif. Selain menerima pesan, mereka juga melakukan proses memberikan umpan balik. Yang keempat, ada gangguan. Gangguan atau noise merupakan apa saja yang mengganggu atau membuat kacau penyampaian dan penerimaan pesan, termasuk yang bersifat fisik dan psikis. Dan yang terakhir, ada feedback atau respon. Apa yang telah diputuskan oleh penerima untuk dijadikan sebagai sebuah tanggapan balik terhadap pesan yang telah diterimanya. Respon dapat bersifat positif maupun negatif dan juga netral. Pembahasan berikutnya adalah tujuan dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menemukan diri sendiri. Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah menemukan personal atau pribadi. Bila kita terlibat dalam pertemuan dengan orang lain, kita belajar banyak tentang diri kita maupun orang lain.
Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenai diri kita. Yang kedua, menemukan dunia luar. Komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Banyak informasi yang kita ketahui datang dari komunikasi interpersonal, meskipun banyak jumlah informasi yang datang kepada kita dari media massa. Hal itu seringkali didiskusikan dan akhirnya dipelajari dan didalami melalui interaksi interpersonal. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan. Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang keempat, merubah sikap dan tingkah laku. Banyak waktu yang kita gunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal atau komunikasi interpersonal. Dan yang kelima, untuk membantu. Ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologis klinis, dan juga terapi menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesional mereka untuk mengarahkan kliennya. Hal ini berfungsi untuk membantu orang lain dalam berinteraksi atau berkonsultasi. Dapat kita simpulkan bahwa ketika melakukan komunikasi interpersonal, setiap individu dapat mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pembahasan berikutnya adalah ciri-ciri komunikasi interpersonal. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yang pertama adalah arus pesan dua arah. Komunikasi interpersonal menempatkan sumber pesan dan penerima dalam posisi yang sejajar, sehingga memicu terjadinya pola penyebaran pesan mengikuti arus dua arah. Artinya komunikator dan komunikan dapat berganti peran secara cepat. 2. Suasana nonformal. Komunikasi interpersonal biasanya berlangsung dalam suasana nonformal. Dengan demikian, apabila komunikasi itu berlangsung antara pejabat di sebuah instansi, maka para pelaku komunikasi itu tidak secara kaku berpegang pada hierarki jabatan dan prosedur birokrasi, namun lebih memilih pendekatan secara individu yang bersifat pertemanan. Yang ketiga, umpan balik segera. Komunikasi interpersonal biasanya mempertemukan para pelaku komunikasi secara bertatap muka, maka dapat segera seseorang komunikator memperoleh balikan atas pesan yang disampaikan dari komunikan, baik secara verbal maupun nonverbal. Yang keempat, peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan. Menerima pesan secara stimulan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal, untuk meningkatkan keefektifan komunikasi interpersonal. Peserta komunikasi dapat memberdayakan pemanfaatan kekuatan pesan verbal maupun nonverbal secara stimulan. Peserta komunikasi berupaya saling meyakinkan dan mengoptimalkan penggunaan pesan verbal maupun nonverbal secara bersamaan, saling memperkuat sesuai tujuan komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas syarat-syarat dalam komunikasi interpersonal. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, kita sudah dapat mengetahui syarat-syarat komunikasi interpersonal apa saja. Baik, yang pertama, adanya dua orang atau lebih. Yang kedua, saling ketergantungan komunikasi. Dan yang ketiga, adanya pertukaran pesan. Yang keempat, pesan berbentuk verbal dan juga nonverbal. Dan yang kelima, relatif tidak berstruktur. Nah, masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk komunikasi interpersonal. Dari gambar yang terlihat di sini, menurut kalian gambar apakah itu? Apakah kalian menjawab dua orang yang sedang berbicara? Yap, itu benar sekali.
kalian menjawab gambar orang yang sedang wawancara, itu juga benar. Nah, lalu gambar selanjutnya ada dua orang yang sedang berkomunikasi, yakni antara penjual dan juga pembeli. Dan gambar ketiga adalah family gathering atau perkumpulan keluarga. Nah, dari ketiga gambar tersebut, kita pasti sudah mengetahui yang mana saja yang dikatakan komunikasi interpersonal. Setelah penjelasan tentang pengertian, komponen, ciri-ciri, syarat dari komunikasi interpersonal, pasti kalian sudah sangat mudah untuk mengetahui yang mana saja komunikasi interpersonal itu. Seperti gambar yang sudah saya perlihatkan sebelumnya, seperti wawancara, rapat, jual beli, berkumpul bersama keluarga, dan juga masih banyak lagi. Bagaimana para penonton? Apakah kalian sudah mengerti tentang komunikasi interpersonal? Jika masih ada yang tidak dimengerti, silahkan komen di bawah, dan jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Sekian, terima kasih. Saya Anugrah Syam, undur diri. Peace out.